Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pertanyaan daripada saudara kita tentang apa yang sebenarnya diingat kalau mendirikan sholat, atau apanya Allah yang diingat ketika mendirikan sholat. Maka saudaraku, begini, ketika secara syariat atau secara kenyataan mendirikan sholat atau berdiri sholat itu, secara kenyataannya yang mengingat adalah Rasulullah. Ini secara syariat dulu. Jadi yang mengingat adalah Rasulullah, kemudian yang diingat adalah Allah. Nah, kemudian apanya Allah yang diingat? Dirinya. Dirinya itu, maksud diri ini adalah zatnya. Jadi diri ini adalah zat yang laisa kamitslihi syai'. Siapa yang mengingat? Rasulullah. Hakikat Rasulullah. Hakikat Rasulullah ini adalah sifat Allah, sifat bagi Allah. Jadi sifat itu sendiri yang mengingat akan dirinya, yang mengingat akan zatnya itu sendiri. Karena sifat ini tajalli mazhar daripada zat. Sifat ini melihat akan dirinya, menyaksikan dirinya, mengingat dirinya. Jadi api dengan panas. Api ini adalah sifatnya, panas ini adalah zatnya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa Allah Muhammad atau Rasulullah dengan Allah itu dua, tapi satu kesatuan. Namun perlu dipahami, Tuhan ya Tuhan, hamba ya hamba. Tidak bisa api dikatakan panas, tidak bisa panas dikatakan api. Atau tidak bisa api berdiri sendiri, panas berdiri sendiri. Tidak bisa Muhammad berdiri sendiri, Rasulullah berdiri sendiri, kemudian bercerai dengan Allah. Tidak bisa. Jadi Rasulullah, hakikat Rasulullah itu berdiri akan zatnya. Nah, hakikat Rasulullah yang disebut di sini adalah sifat Allah. Bukan Rasulullah berdiri sendiri, tapi sifatnya Allah. Jadi tidak ada api bisa berdiri sendiri tanpa panas. Nah, ini secara kenyataan. Namun secara hakikat yang sebenarnya tidak ada ingat mengingat. Kenapa? Karena sudah dalam ketunggalan, sudah dalam peleburan. Jadi ketika mendirikan sholat itu yang ada hanya rasa Allah. Kemana rasa hamba? Lebur. Rasa hamba itu lebur kepada rasa Allah. Sehingga pada hakikatnya, hakikat sholat yang sebenarnya adalah penyaksian diri sebenar-benar diri. Atau secara hakikatnya Allah menyaksikan daripada tajallinya sendiri. Nah, itu hakikat sholat, penyaksian akan diri. Secara syariat Rasulullah menyaksikan Allah. Nah, kan yang berdiri itu adalah Rasulullah, Alif Ahmad. Hakikat Rasulullah, sifat bagi Allah, zat bagi diri kita. Nah, namun secara hakikat sebenarnya apanya Allah yang diingat? Tidak ada ingat mengingat. Jadi lebur kesadaran hamba, lebur rasa hamba, yang ada hanya rasa Allah. Fana di situ, terjadi fana batin. Jadi ketika sudah fana batin, yang ada hanya rasa Allah, maka tidak perlu lagi dipertanyakan siapa yang sholat. Ketika disebut, batal lagi kamu bilang mengatakan Allah yang sholat. Maka hukumnya di situ apa? La sautin wala harfun, diam. Maka si jiwa tadi yang sudah melebur kepada Rasulullah, Rasulullah juga sudah melebur kepada Allah. Yang ada di situ siapa? Bukan mengaku Allah, jangan mengaku Allah. Tapi yang ada hanya rasa Allah, lebur kesadaran rasa hamba tadi. Nah, sehingga yang semata-mata sholat adalah hakikatnya adalah
Allah itu sendiri. Jadi Allah tidak ada mengatakan kita mengingat Allah. Tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Apanya Allah yang diingat? Apanya Allah yang diingat? Secara syariat, dirinya, zatnya. Ingat pun ini kata-kata harus dicerna lagi. Ingat dalam konteks sadar akan zatnya. Zat yang maha meliputi, yang maha suci. Nah, jadi kalau ada kata-kata apanya Allah yang diingat, ya secara syariatnya ya zatnya yang maha meliputi itu. Namun secara hakikatnya tidak ada ingat mengingat. Karena sudah lebur rasa hamba kepada rasa Allah. Jadi di mana hamba? Di mana letak hamba di situ? Tidak ada lagi rasa hamba di situ, tidak ada lagi istilah di situ. Lebur sudah, tidak ada huruf, tidak ada suara. Nah, kemudian disitulah hakikat semata-mata yang bergerak dan diam itu adalah tajalli sudah af'al Allah di situ. Pada rukun fi'liyah. Kemudian yang berkalam tajalli sudah kalam Allah di situ pada rukun qauli. Nah, kemudian rukun kolbinya apa? Hadirnya nurani, hadirnya sir menghadap kepada Allah. Jadi rasa nurani, rasa sir tadi lebur kepada rasa Allah di situ. Itu rukun kolbi. Allah semata-mata, rasa Allah semata-mata. Tidak ada lagi rasa hamba. Maka ketika mengerjakan ibadah seperti ini secara terus-menerus, mendirikan sholat, dilatih terus-menerus seperti itu, maka nanti suatu saat akan semakin lezat, dan bahkan tidak lagi memikirkan dunia di dalam sholat, tidak lagi memikirkan sesuatu di dalam mendirikan sholat. Karena apa? Sudah lebur. Kalau rasa Allah yang ada, fana fillah, lebur dalam ketunggalan ahadiyah, tidak ada lagi yang dipikir-pikir, tidak ada lagi yang dirasa-rasa di situ. Sudah fana batin, yang ada hanya rasa Allah semata-mata. Nah, kalau masih ada sesuatu yang terlintas di pikiran kita, di perasaan kita, bisik-bisik dan sebagainya, itu berarti belum fana fillah. Itu masih musyahadah. Namun awal daripada fana itu memang musyahadah. Nah, musyahadah dulu secara terus-menerus sehingga Allah beri hadiah namanya fana. Kalau orang sudah fana, tidak ada pikirannya bekerja, tidak ada lagi dia mengingat sesuatu. Itu orang ciri-ciri sudah fana itu begitu. Jadi kalau masih ada lintasan-lintasan, nah, pikiran-pikiran masih berjalan, itu bukan fana. Nah, namun ketika fana batin, jangan dikatakan seperti orang pingsan atau seperti mabuk, tidak. Sadar sesadar-sadarnya, namun rasa yang ada rasanya itu rasa Allah. Bukan seperti orang pingsan, orang mabuk atau tidak tahu arah, tiba-tiba langsung salam dan sebagainya. Tidak. Rasanya sadar sesadar-sadarnya, namun rasa di situ rasa Allah. Tidak ada lagi pikiran ke sana kemari, perasaan ke sana kemari. Bagaimana caranya? Dilatih. Disitulah jihadnya, disitulah peperangannya, dilatih. Tidak serta-merta belajar ilmu ma'rifat langsung mau salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada yang dipikir, tidak. Semuanya dilatih. Yang penting itu ikhtiarnya dengan Rasulullah, supaya tidak ada keakuan nafsu ananiyah. Ikhtiar terus saja, riyadhah diulang-ulangi, mujahadah, riyadhah terus diulang-ulangi, musyahadahnya diulang-ulangi. Baik itu di dalam mendirikan sholat 5 waktu, dalam sehari-hari juga sholat daimnya dilatih terus, belajar sholat daim. Sholat daim itu apa? Penyaksian, hadir hati kepada Allah, hadir sir, menyaksikan Allah zat yang wajib al-wujud. Nah, jadi seperti itu, tidak serta-merta instan, tidak. Prosesnya itu yang dilihat. Lakukanlah terus proses itu dengan meleburkan ke Rasulullah, biar Rasulullah yang musyahadah kepada Allah, sehingga nanti diberi hadiah. Kalau Allah beri rahmat, Allah beri hadiah, maka difanakanlah
dirinya di dalam mendirikan sholat. Bahkan fana batinnya itu bisa lama. Nah, dengan apa berlatihnya? Dengan musyahadah. Bagaimana cara musyahadah? Sebelum musyahadah wajib untuk belajar ilmu ma'rifatnya dulu, baru musyahadah. Musyahadah ini bukan ilmu lagi, tapi dia sudah masuk di amal ma'rifat. Jadi amal ma'rifat ini yang paling penting juga. Setelah ilmu, amal ma'rifat. Amal ma'rifat ini menghasilkan fana fillah. Jangan lihat dulu hasilnya. Kita baru berjalan, misalnya kita mau naik 100 tangga misalnya, atau 10.000, 70.000 tangga. Kita baru tangga pertama sudah ngotot, sudah bernafsu. Oh, bagaimana caranya saya sampai tangga 70.000? Kemudian enak. Tidak begitu. Pelan-pelan dimusyahadahkan terus. Nah, supaya tidak ada anania di situ, dalam musyahadah jangan sampai si jiwa yang musyahadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Si jiwa itu dilebur dulu ke Rasulullah. Rasulullah yang mengingat Allah, yang sadar akan Allah, Rasulullah. Nah, apalagi di dalam konteks mendirikan sholat, di dalam tahiyat, itu hanya Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Kalaupun ada Ibrahim, ya Rasulullah juga. Tidak ada lagi di situ rahmat Allah, rahmat yang sholat Allah. Tidak, tapi Rasulullah. Nah, maka yang berdiri betul-betul itu alif, bertumbuh alif lah di situ. Baru alif bening itu, sudah melebur kepada yang tanpa batas. Nah, jadi seperti itu hadirin. Apanya Allah yang diingat sudah dijawab. Hakikatnya tidak ada mengingat di situ. Penyaksian akan dirinya sendiri. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semuanya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.